Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah, dan kita masuk di hadis yang ke-23. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau berkata, An Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, At-tuhuru syatrul imani. Kebersihan merupakan setengah dari keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan amal. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Ucapan subhanallah walhamdulillah akan mengisi antara langit-langit dan bumi. Wassolatu nurun. Dan solat itu adalah cahaya. Wassodaqatu burhanun. Dan sedekah itu adalah lentera. Wasabru diya'un. Dan kesabaran itu adalah sinar. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Dan Al-Qur'an itu hujjah yang akan membela kamu atau hujjah yang akan melawan kamu. Kullun nasi yaghdu. Setiap manusia itu berjalan. Faba'i'un nafsahu. Dan setiap orang itu akan menjual dirinya. Famu'tiquha au mubiquha. Maka ada yang menjual dirinya untuk keselamatan, atau ada di antara mereka yang membinasakan dirinya sendiri. Rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan tentang pintu-pintu kebaikan, dan kebaikan itu merupakan perniagaan. Kita itu sedang berdagang dengan Allah Ta'ala. Oleh itu amal soleh itu merupakan tijarah, merupakan perdagangan. Tapi perdagangan lan tabur, perdagangan yang tidak akan merugi. Sehingga kita dengan Allah itu sedang berdagang kita ini. Barang dagangan Allah itu adalah surga. Dan kita pun akan membeli barang dagangan Allah Ta'ala. Dengan apa? Dengan amal soleh kita. Sehingga kita semuanya itu sedang berniaga dengan Allah Ta'ala. Namanya orang berdagang itu ada hitungannya. Sehingga jangan sampai kita itu rugi. Sehingga kita itu punya hitungan. Maka seorang yang berdagang itu pasti dia akan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan pasti ketika dia itu targetnya itu untung, pasti dia itu akan memperhatikan waktunya, tenaganya, modalnya, pikirannya. Itu semuanya ada hitungannya. Kalau seorang pedagang itu sangat ketat sekali terhadap hitungan waktu, tenaga, modal itu sangat ketat. Demikian juga kalau kita itu berdagang kepada Allah Ta'ala, kita juga ada hitungannya. Maka bagaimana kita itu bisa menyedikitkan modal, tetapi kita itu bisa mendulang keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Kan seorang prinsip pedagang kan kayak itu, modalnya sedikit. Kalau bisa jangan modal, tetapi dia itu mendapatkan keuntungan yang melimpah. Demikian juga kalau kita itu dengan Allah Ta'ala, kita harus cari sebuah usaha, sebuah bisnis yang modalnya sedikit, tetapi keuntungannya itu besar sekali. Demikian juga dalam kita itu beramal soleh.
Nah, itu Rasulullah SAW di sini beliau menyebutkan beberapa amalan yang itu untungnya itu besar sekali, keuntungannya itu sangat melimpah. Rasulullah SAW menyebutkan, kalau kita perhatikan di sini berarti ada beberapa amalan. Rasulullah menyebutkan keutamanya ini, keutamanya ini, keutamanya ini. Kalau kita perhatikan itu dari penjelasan Rasulullah itu nanti sesuai dengan keutamaan itu nanti terbagi menjadi 4. Pembahasan beliau itu nanti terbagi menjadi 4. Yang pertama masalah bersuci, yang keutamanya setengah iman. Kemudian yang kedua zikir, alhamdulillah, subhanallah, dan yang lainnya yang keutamaannya itu amal yang ringan tapi berat di timbangan. Bahkan pahalanya itu seperti antara langit dan bumi besarnya itu. Kemudian yang ketiga, nanti ada amal-amal yang mendatangkan cahaya. Sholat, sedekah, sabar. Kemudian yang keempat itu Al-Quran, yang merupakan hujjah kita nanti di hadapan Allah Ta'ala. Dan itu semuanya apa? Itu semuanya modal kita. Itu semuanya modal kita untuk membeli surga Allah Ta'ala. Yang pertama, Rasulullah SAW menyebutkan amal yang pertama, perdagangan kita dengan Allah Ta'ala, yang pertama adalah at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan, membersihkan diri. Membersihkan diri, syatrul iman, merupakan setengah dari keimanan. Dinamakan dengan tuhur. Ini dalam bahasa Arab itu bisa nanti dibaca dengan tuhur, toknya itu ditomahkan, atau bisa dibaca dengan tohur. Bisa dibaca dengan toknya itu difathahkan, tohur. Bedanya itu kalau tuhur kegiatan, berarti kalau tuhur itu kegiatan bersuci. Kalau tohur pakainya fathah, itu alat yang dipakai untuk bersuci. Contohnya lagi, misalkan contohnya seperti wudu dan wadu. Wudu itu kegiatan berwudu, ditambahkan wawunya. Kalau wawunya difathahkan, wadu itu alat yang dipakai untuk berwudu, yaitu air. Contohnya lagi, misalkan dalam bahasa Arab ada namanya suhur, sahur. Suhur itu kegiatan bersahur, kegiatan makan sebelum subuh. Sedangkan sahur pakainya fathah, yaitu sinnya itu fathah, itu makanan. Itu makanan yang dimakan di waktu kita itu makan di waktu itu. Nanti kalau waktunya namanya sahar. Waktunya namanya sahar. Kegiatan tukang sihir namanya sihir. Itu karena berkaitan masalah waktu itu. Orang yang makan, kegiatan makan di waktu itu, waktu sahar, itu namanya suhur. Makanan yang dimakan ketika waktu sahar namanya sahur. Oleh itu kalau kita itu bahasa kita keliru. Ayo sahur, sahur. Sahur itu makanannya. Sebenarnya bukan sahur. Ayo suhur, suhur. Aslinya suhur. Ayo makan sahur, makan sahur. Nah, itu makan. Kalau makan, kegiatan makannya itu suhur. Kalau sahur itu jenis makanannya. Nah, di sini Rasulullah mengatakan di sini tuhur. Tuhur itu kegiatan bersuci, kegiatan membersihkan diri. Syatrul iman itu setengah dari keimanan. Jadi keutamaan bersuci itu lafadz yang sahih tentang keutamaan bersuci itu lafadz hadisnya ini, at-tuhuru syatrul iman. Syatr itu nisf, setengah dari keimanan. Sedangkan lafadz yang terkenal sekali, an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu setengah dari keimanan, itu lafadznya bukan hadis. Itu bukan hadis. Kalau dinisbatkan hadis pun itu termasuk hadis palsu. Sebagian mengatakan seperti itu ulama. Jadi kalau an-nadhafatu minal iman itu bukan lafadz hadis sahih. Tapi kalau yang hadis sahih itu at-tuhuru syatrul iman. Contohnya misalkan juga lafadz yang sebenarnya bukan hadis tapi terkenal. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Itu sering ditulis di masjid-masjid itu. As-sholatu imaduddin, salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din, siapa yang menegakkan salat dia telah menegakkan agama. Wa man tarakaha, siapa yang meninggalkan salat telah menghancurkan dan merobohkan bangunan agama dia.
Itu bukan hadis, ucapan ulama. Sedangkan sholat itu Rasulullah mengatakan wa umuduhu sholah, amud dan tiang penyangga agama itu adalah sholat. Tapi lafadznya bukan as-sholatu imaduddin. Jadi itu berkaitan masalah lafadz hadis. Oleh itu di sini Rasulullah mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Kegiatan bersuci, membersihkan diri itu merupakan setengah dari keimanan. Dan bersuci itu kegiatan membersihkan diri atau dinamakan dengan namanya toharoh. Toharoh itu kebersihan. Kalau toharoh itu kebersihan. Kalau at-tuhur membersihkan diri. Jadi hampir sama lah. Toharoh dengan at-tuhur itu hampir sama. Kebersihan diri atau membersihkan diri itu nanti dibagi oleh para ulama itu menjadi dua. Membersihkan diri itu ada dua. Yang pertama dinamakan dengan toharoh hisiyah. Ini yang pertama, toharoh hisiyah. Kebersihan yang bersifat abstrak, yang bersikap, yang bisa indrawi. Membersihkan sesuatu yang terindra, yaitu sesuatu yang bisa dilihat dengan mata, bisa dirasakan, itu namanya indrawi. Kemudian yang kedua namanya toharoh maknawiyah. Kalau toharoh maknawiyah itu toharoh kebersihan yang sifatnya makna itu enggak terindra, yaitu sesuatu yang enggak terindra, enggak kelihatan dengan indra kita itu. Nah, berarti kebersihan itu ada dua, ada yang hisiyah, ada yang maknawiyah. Kalau yang hisiyah itu yang nanti dibahas sama ulama-ulama fikih. Toharoh hisiyah itu nanti dibahas sama ulama-ulama fikih. Yang hisiyah itu yang nampak, kebersihannya itu nampak itu yang dibersihkan itu kelihatan. Kita pakai air, dicuci, dibersihkan kelihatan itu nanti turunannya jadi dua. Ini kalau saya rinci sedikit, turunannya jadi dua. Ada toharoh minal najasah, najis, ada toharoh minal hadas, membersihkan dari kotornya najis. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, membersihkan dari kotornya hadas. Jadi kita berwudu misalkan itu kan kelihatan, itu kegiatannya kan kelihatan itu. Nah, jadi kebersihan yang sifatnya itu hisiyah, terindra, itu nanti turunnya ada dua. Ada yang membersihkan diri dari kotornya najis, yang kedua membersihkan diri dari kotornya hadas. Kalau yang membersihkan najis nanti terbagi jadi tiga. Ini pembagian itu menjadi tiga. Membersihkan badan dari najis, yang kedua membersihkan pakaian. Jadi badan, misalkan tangan kita kena najis, kita cuci tangan kita. Yang kedua membersihkan pakaian. Kalau pakaian kita kena kencingnya anak, kita cuci pakaian kita. Yang ketiga toharatul makan, membersihkan tempat dari najis. Nah, kalau kita sholat itu tiga-tiganya harus bersih. Badan kita harus bersih, baju kita harus bersih dari najis. Yang ketiga tempatnya itu harus bersih dari najis. Sedangkan membersihkan hadas itu nanti hadas itu ada dua. Ada namanya hadas asghor, hadas yang kecil, dibersihkan dengan cara tayamum, dengan cara berwudu. Kan berwudu itu kan nggak kelihatan. Kalau ditanya misalkan hadas itu apa? Hadas itu kayak kita kencing itu kita hadas. Maksudnya hadas itu apa? Sebuah sifat yang nempel pada diri kita. Menghilangkannya kayak apa? Membersihkannya itu dengan cara berwudu, mencuci wajah, tangan. Padahal apa? Kencingnya itu kan lewat kemaluan. Tapi kan yang dicuci malah wajahnya, tangannya itu. Karena itu namanya hadas. Misalkan ini saya kencing. Ketika saya kencing, air kencing yang keluar itu namanya najis. Air kencing yang keluar itu namanya najis. Ketika saya itu kencing, maka tempat keluarnya air kencing itu harus dicipok, dibersihin dengan air. Karena itu najis. Kalau seandainya kaki saya kena kencing, berarti kaki saya dicuci. Ya, paham ya? Itu namanya najis. Membersihkan najis dari badan, atau kalau kena pakaian, atau kena tempat kita mau sholat, dibersihkan tempatnya itu.
kegiatan kita kencing, ketika proses keluarnya kencing itu namanya hadas. Sehingga kalau kita kencing itu, kita membersihkan najis, cebok, mencuci baju yang terkena kencing. Kemudian yang kedua, kita itu berwudu. Lah berwudu itu tuh apa? Berwudu bukan menghilangkan najis. Ya paham ya? Menghilangkan najis dengan cara dicuci. Tetapi berwudu itu untuk menghilangkan hadas. Sehingga apa? Sehingga hadas itu nggak ada kaitannya dengan tempat keluarnya kencing. Karena bukan najis. Hadas itu sebuah sifat yang menempel pada diri kita itu. Kita kentut, itu namanya hadas. Nah, berarti dibersihkan dengan cara apa? Kita berwudu kalau hadasnya itu kecil. Kemudian yang kedua, kalau hadasnya itu besar. Yang kedua itu turunannya itu kalau hadasnya itu besar, maka dibersihkan dengan cara mandi jenabat. Kalau tidak bisa berwudu, tidak bisa mandi jenabat karena nggak bisa menggunakan air. Tidak bisa menggunakan air itu ada dua. Yang pertama, karena airnya nggak ada. Saya mampu pakai air, tapi air nggak ada. Berarti saya nggak bisa pakai air gitu, karena airnya nggak ada. Maka tayamum. Atau yang kedua, airnya ada, tapi diri saya nggak mampu. Sakit saya misalkan itu. Airnya ada, tapi diri saya nggak mampu menggunakan itu. Maka boleh juga tayamum. Nah, berarti itu namanya toharoh hissiyah. Itu yang dibahas sama ulama fikih itu semuanya dibahas. Baik yang itu najis atau yang itu hadas, itu semuanya cara membersihkannya itu semuanya dibahas semua lengkap sama ulama fikih. Karena itu termasuk bab fikih. Tergambar paham ya? Sedangkan toharoh yang kedua itu namanya toharoh maknawiyah. Itu nggak kelihatan, yaitu apa? Kebersihan jiwa. Maknawi itu jiwa, kebersihan hati. Bagaimana supaya jiwa kita itu bersih? Bagaimana supaya hati kita itu bersih? Kenapa? Karena dosa dan maksiat itu membuat kotor, harus kita bersihkan. Ini namanya pembahasan ini ulama fikih tidak bahas itu. Kalau kita pengen bicara masalah ini, maka nanti lari ke kitab-kitab tazkiyatun nufus, pembersihan hati, pembersihan jiwa. Ada kitab sendiri namanya kitab tazkiyatun nufus. Bagaimana supaya hati kita itu bersih? Kenapa? Karena dosa dan maksiat itu membuat kotor, tapi kotornya itu nggak kelihatan gitu. Kalau itu Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran itu, innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu najis. Bukan najis badannya. Kita jabat tangan sama orang musyrik, ya nggak apa-apa. Selama tidak membawa najis secara kelihatan mata gitu. Tangan kita nggak apa-apa gitu. Tapi kenapa Allah mengatakan mereka itu najis? Najis itu keyakinan mereka, hati mereka najis. Demikian juga orang berbuat dosa dan maksiat itu membuat kotornya jiwa, sehingga harus dibersihkan. Dibersihkannya dengan apa? Istighfar. Dibersihkan dengan bertaubat. Istighfarnya dibersihkan dengan dia itu sholat. Itu kan amal sendiri, nggak kelihatan itu. Cara membersihkan kayak apa nggak kelihatan itu. Maka dinamakan dengan maknawiyah, pembersihan yang nggak terindra. Tapi ada. Kalau gitu terkadang orang berbuat dosa itu, ketika dia itu sudah mandi, ada orang berbuat dosa, mandi pakai minyak wangi, pakai baju yang bersih, wangi badannya, tapi hatinya kotor, jiwanya kotor. Nanti akan kelihatan kapan ketika kotornya itu akan kelihatan itu, ketika roh itu dikeluarkan dari jasadnya. Sehingga ketika orang meninggal dunia itu kan ada orang-orang mukmin itu kalau dicabut, setelah itu diangkat ke atas langit kan baunya harum sekali, bau wangi. Sedangkan orang-orang kafir pelaku dosa dan maksiat ketika dicabut, bau busuk, sehingga semua malaikat yang di atas langit terganggu dengan baunya. Kenapa? Karena nggak kelihatan, baunya itu nggak kelihatan. Oleh itu ada banyak ulama sahabat yang mengatakan, kata Abu Hurairah dan yang lainnya itu, jika seandainya dosa itu berbau kayak bau badan, nggak ada seorang pun yang mau duduk sama saya. Kenapa? Karena kita semuanya punya banyak dosa gitu. Tapi alhamdulillah dosa kita itu nggak tercium baunya itu. Sehingga apa? Sehingga orang itu masih mau duduk sama kita, mendengar ucapan kita, bahkan mau ngaji sama kita itu bukan karena kita itu orang suci, bukan. Nggak ada orang yang suci malaikat. Tapi kenapa kok ada orang itu yang mau duduk sama kita, ngaji sama kita, dengar ucapan kita itu? Karena Allah itu menutupi aib kita itu, sehingga dosa kita itu nggak kelihatan, nggak tercium. Kalau seandainya dosa itu kayak bau badan, keringat, ya orang nggak ada yang mau dekat-dekat sama kita, apalagi dengar kita itu.
Tetapi alhamdulillah itu ditutupi sama Allah Ta'ala. Nah, di sini Rasulullah mengatakan di sini at-tuhuru syatrul iman. Kegiatan membersihkan diri itu merupakan setengah dari keimanan. Kenapa kok setengah itu? Karena orang tidak akan masuk ke surga kecuali dengan itu, membersihkan. Namanya kita itu kan ada namanya, jadi ada perintah Allah, ada larangan Allah Ta'ala. Ada perintah, ada larangan. Kita itu pasti dalam diri kita itu nggak akan sempurna menjalankan dua-dua ini. Ada waktunya di mana kita itu pasti akan lemah. Tidak mungkin kita itu suci, bisa menjalankan semua perintah Allah, bisa meninggalkan larangan Allah, itu nggak mungkin. Pasti ada kalanya di mana kita itu akan jatuh. Kita malas menjalankan perintah Allah Ta'ala, kita nanti akan menerjang larangan Allah Ta'ala. Maka tidak ada cara kecuali apa? Kita bersihkan. Oleh itu kenapa kok membersihkan diri itu termasuk setengah? Karena manusia itu hidupnya antara dua itu, istiqomah di atas agama, terkadang dia jatuh dalam agama. Sehingga orang membersihkan diri itu setengah dari keimanan. Oleh itu Islam itu kalau kita perhatikan, Islam itu semuanya kebersihan. Baik kebersihan yang bersifat maknawi atau kebersihan yang bersifat hisiyah. Islam itu semuanya seperti itu. Sehingga kita sholat itu kayak orang mandi sehari 5 kali. Mandikan apanya? Rohnya dimandikan, hatinya dimandikan. Orang puasa itu sunnah itu menghapuskan dosa sampai ada yang 2 tahun. Itu kan membersihkan dosa-dosa dia. Sehingga bahwa Islam itu semuanya itu pembersihan. Supaya apa? Supaya orang itu bisa masuk surga. Karena tidak boleh orang masuk surga itu kecuali jiwa yang bersih. Harus bersih baru boleh masuk surga. Kalau belum bersih, maka nanti akan dibersihkan. Yang paling mudah itu kalau kita sendiri membersihkan. Jadi tinggal membersihkan itu nanti ada 2 pilihan. Tinggal antum itu milih yang mana. Yang pertama, Anda sendiri yang membersihkan. Kita punya dosa misalnya itu, Allah memberikan kesempatan untuk Anda membersihkan, silakan dibersihkan. Kalau kita nggak maksimal membersihkan, maka nanti yang kedua, yaitu apa? Allah yang akan membersihkan. Tapi kalau Allah yang membersihkan itu rasanya sakit, luar biasa sakitnya itu. Terkadang itu kita itu terkadang kerak. Jadi dosa, kalau kita berbuat dosa itu kan sekali kita berbuat dosa itu kayak satu noda, satu titik noda. Kalau kita bertobat kepada Allah Ta'ala dihapus. Tapi kalau dosa diulang lagi, yang kedua, titik yang kedua, diulang lagi yang ketiga, sampai jadi kebiasaan, maka hati itu kelam kayak panci lah istilahnya. Kalau panci itu pertama dipakai untuk masak, baru pertama kali itu kita kalau mau cuci ambil sabun dikerik saja hilang, bersih. Tapi kalau sudah dipakai berkali-kali sampai setahun dipakai untuk masak, dicuci pakai sabun nggak bisa itu. Kecuali apa? Keraknya itu harus kerik pakai pisau itu. Bahkan terkadang pakai pisau saja nggak bisa, kecuali dipalu dulu kan itu. Demikian juga terkadang ada kerak itu, dosanya itu, keraknya itu kayak kerak besi itu ya, sudah mencampur sampai ke dalamnya itu. Besi itu kan banyak sekali keraknya itu. Tapi kan nggak bisa dihilangkan dengan cara dikerik, nggak bisa gitu. Maka kalau kita pengen punya besi yang bagus yang nggak ada keraknya itu, caranya bagaimana? Bakar dulu sampai panas, tempeleng teng gitu. Demikian juga bahwa terkadang orang itu keraknya sudah sampai seperti itu. Harus dibakar dulu di api neraka jahanam, tempelengi sama para malaikat. Bakar lagi, tempelengi sama para malaikat tuh, sampai akhirnya bersih dosanya itu. Oleh itu sebenarnya itu kita itu masih punya kesempatan untuk membersihkan dosa. Dosa kita itu kan jumlahnya berapa? Jumlahnya itu setiap hari mata kita itu melihat berapa kali kita itu. Setiap hari lisan kita ngomong berapa kali itu. Itu tertumpuk-tumpuk itu setiap hari loh itu. Kegiatan kita itu setiap hari itu. Maka dosa itu jumlahnya sudah nggak bisa terhitung. Nah, terus bagaimana kalau seperti ini itu? Maka selama masih ada kesempatan kita membersihkan, bersihkan semaksimal mungkin. Tapi kalau kita itu nggak maksimal, ya nanti itu Allah nanti akan membersihkan. Terkadang Allah bersihkan di dunia, sehingga di dunia dihabisi memang sama Allah Ta'ala itu. Ludes, hartanya ludes, sakit parah, keluarganya hancur-hancuran itu untuk membersihkan. Sakit memang sakitnya luar biasa gitu. Kalau dunia sampai belum selesai, dia meninggal dunia, maka nanti di alam kubur, di
bersihkan lagi sama Allah Ta'ala. Belum selesai, maka di hari kiamat nanti dibersihkan lagi sama Allah Ta'ala. Intinya tidak boleh orang itu masuk surga kecuali ketika orang itu sudah bersih. Maka kita itu harus segera membersihkan diri kita. Oleh itu kebersihan itu Masya Allah ibadah yang luar biasa. Apalagi membersihkan jiwa, itu lebih penting daripada membersihkan badan. Badan penting, karena syarat sahnya sholat kita itu harus bersihkan badan kita itu. Tetapi membersihkan jiwa itu lebih susah dan lebih penting daripada badan. Kemudian yang kedua, ibadah yang kedua itu adalah ibadah berzikir. Ibadah yang merupakan modal penting kita lahir. Modalnya sedikit, untungnya besar. Itu bagi seorang pengusaha itu, kalau ada bisnis yang seperti itu menggiurkan. Bisnis modalnya sedikit, untungnya besar sekali, itu menggiurkan. Maka ibadah yang kedua yang modalnya itu sedikit, untungnya besar, yang kedua itu adalah berzikir. Zikir itu kan modalnya nggak ada itu. Kita nggak butuh modal itu. Seperti orang berwudu kan nggak butuh modal itu. Modalnya cuma air, ya alhamdulillah gratis semua air kita kan itu. Sehingga bahwa ini ibadah yang kedua, ini ibadah yang modalnya itu murah sekali itu. Tinggal istilahnya itu kalau kasarnya itu modalnya cuma abab berzikir, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Modalnya sedikit sekali itu, tapi keutamanya pahalanya luar biasa pahalanya itu. Nah, disebutkan sama Rasul di sini ada dua zikir yang disebutkan sama Rasulullah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah dan subhanallah. Kalau lebih lengkapnya itu nanti ada 4 sebenarnya itu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada 4. 4 ini Rasulullah mengatakan li'an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jika seandainya, kata Rasulullah itu, saya mampu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar satu kali saja, berarti satu kali itu sudah 4 yang kita baca itu. Apa kata Rasulullah itu? Rasulullah mengatakan ahabbu ilayya mimma tola'at alaihi syams. Rasulullah mengatakan ucapan itu lebih saya cintai daripada semua yang disinari sama matahari. Berarti apa? Dunia dan seisinya. Bukan hanya dunia, alam semesta berarti itu. Ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu lebih saya sukai daripada dunia dan seisinya. Ucapan yang paling besar lah pas cintai sama Allah Ta'ala itu ucapan seperti ini. Oleh itu Masya Allah itu zikir itu ibadah yang sangat murah. Kalau istilahnya mau gratis, modalnya nggak ada, antum nggak butuh modal gitu, tapi pahalanya luar biasa, besar sekali pahalanya ini. Yaitu untungnya itu Masya Allah itu. Sampai Rasulullah mengatakan itu, ala ukhbirukum bi ahabbi a'malikum. Mau nggak kalian itu saya kabarkan amal yang terbaik kalian lah. Yang kedua, amal yang paling Allah cintai. Yang ketiga, amal yang paling bersih. Yang keempat, amal yang lebih baik daripada kamu itu sedekah dengan emas dan perak. Yang kelima, amal yang lebih baik daripada kamu berjihad, membunuh orang, berperang melawan orang kafir, baik kamu terbunuh menjadi syahid atau kamu bisa membunuh mereka. Hanya para sahabat nantinya, Rasulullah amal apa itu? Masya Allah pahalanya itu, amal pahalanya luar biasa itu. Maka Rasulullah mengatakan zikrullah, berzikir kepada Allah Ta'ala. Subhanallah, zikir itu kan mudah sekali, modalnya nggak ada itu. Bahkan amal yang kita bisa amalkan dengan kita itu istilahnya itu kita sambil bekerja, sambil kita nyopir, sambil kita naik motor, sambil kita itu apa saja bisa dengan cara berzikir itu. Oleh itu para ulama mengatakan sebuah amalan di mana amal itu sangat mudah diamalkan, tapi pahalanya itu melimpah. Tidak ada orang yang bisa menjalankan kecuali orang yang Allah cintai sajalah. Contohnya gini, seperti bisnis. Ada sebuah bisnis yang modalnya nggak ada, tapi keuntungannya melimpah. Nggak ada yang bisa kecuali orang-orang pakarnya saja gitu. Orang-orang biasa nggak bisa itu. Orang-orang masih pemula, orang-orang yang dia itu masih
bukan jam terbangnya bisnis itu masih pemula itu, nggak akan tahu bisnis yang menggiurkan itu yang mana gitu. Tapi kalau sudah dia itu sudah bisnisnya itu sudah melalang buana, dia nanti akan tahu bisnis yang sangat murah tetapi keuntungannya besar. Demikian juga Pak, seperti kita berdagang dengan Allah Ta'ala. Dia nanti akan tahu mana amal soleh yang murah sekali lah itu, tapi pahalanya luar biasa. Tetapi yang bisa menjalankan itu hanya orang-orang pilihan. Walaupun apa mudah sekali kita jalankan. Maka itu orang bisa berzikir itu nggak mudah. Amal ringan, tetapi syaitan nggak akan membiarkan. Kenapa? Karena kita punya musuh kita syaitan. Syaitan kita nggak akan tinggal diam itu, membiarkan kita berzikir itu nggak mungkin. Maka itu apa? Ketika zikir itu ringan, pahalanya besar, syaitan kita nggak akan tinggal diam. Oleh itu kenapa kok zikir itu walaupun ringan menjadi amal yang paling susah dijalankan? Maka itu sampai Rasulullah mengatakan itu dalam doa, mengajarkan doa kepada Mu'adz, wahai Mu'adz inilah uhibbuka, wahai Mu'adz saya itu senang sama kamu. Fala tada'anna dubura kulli sholatin, maka jangan kamu tinggalkan sebelum salam dalam sholat kamu itu untuk membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wa Tuhanku, bantu aku untuk berzikir kepada Engkau, wa syukrika, bersyukur kepada Engkau, wa husni ibadatika, dan memperbaiki ibadahku kepada Engkau. Yang pertama kali diminta zikir. Kenapa kok pertama kali minta bantuan sama Allah untuk berzikir? Karena zikir itu nggak mudah. Susah sekali kita berzikir itu. Terkadang misalkan ya saya sendiri sering alami itu. Saya pun sering sekali itu. Kita mau naik mobil misalkan, kita mau berjalan, kita sudah rancang lah, atau kita naik motor. Saya dari tempat rumah sampai ke masjid itu naik motor misalkan 5 menit itu sudah saya rancang sebenarnya itu. Saya nanti naik motor, saya membaca surat Sabihis, selesailah itu satu surat selesai sampai masjid. Atau jalan kaki sudah saya rancang itu. Subhanallah, naik motor jeder, jalan lihat perempuan hilang itu, rencananya sudah buyar itu. Atau ketika lewat apa saya itu lihat sesuatu itu buyar itu. Ketika di motor mikirnya itu sudah bukan zikir lagi itu, mikirnya nanti saya kerjanya apa ya, program saya lah itu, saya nanti mau sarapan apa ya itu, saya nanti apa saja itu. Sampai akhirnya sampai masjid, Masya Allah, saya tadi sudah rencana padahal itu nggak sempat terbaca gitu. Syaitan itu akan ganggu pikiran kita gitu. Sehingga susah sekali untuk mengingat. Zikir itu kan sebenarnya mudah, gampangnya tahu, tinggal itu ingat zikir bisa wis. Cuma ingat saja itu. Ketika naik motor misalkan, ingat keutamaan baca subhanallah, ya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang penting itu apa? Ingatnya untuk berzikir itu tok wis modalnya itu. Kalau sudah ingat keutamaan berzikir subhanallah, lisan kita gampang sekali ngomong kan gitu. Kenapa kok lisan kita itu susah untuk berzikir? Karena pikiran kita nggak pernah ingat zikir gitu. Dan itu susahnya itu di situ. Kalau orang itu sudah dia itu sudah kayak kebiasaan, atau dia itu sudah pikirannya itu zikir, Masya Allah itu. Setiap dia naik motor berzikir, setiap dia itu naik mobil berzikir. Dan itu mudah gitu. Misalnya saya contohkan misalkan ya, kita naik motor. Antum misalkan dari rumah mau pengajian kita di sini itu. Naik motor 10 menit kalau berzikir subhanallah itu sudah berapa kali itu? Subhanallah, 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 subhanallah itu. Subhanallah, Rasulullah mengatakan subhanallah itu bagaikan sebuah tunas yang nanti Allah tanam di surga. Sehingga ucapan subhanallah itu nanti di surga menjadi satu pohon. Orang kalau zikirnya setiap hari 100 kali, berarti dia itu punya 100 pohon setiap hari itu. Tapi apa? Untuk mengingat, untuk berzikir itu Masya Allah susahnya luar biasa. Dan itu memang terkadang itu harus sampai tingkatan di mana zikir itu lebih lezat. Sehingga seakan-akan kehidupan kita itu zikir gitu. Bukan musik gitu. Kebanyakan kita itu dopingnya kan musik gitu. Orang ketika nyopir misalkan itu, kalau nggak nyetel musik yang ngantuk kan gitu. Berarti apa? Dopingnya itu musik gitu. Coba kita rubah itu. Sekarang dopingnya itu Al-Quran. Yo, kalau Al-Quran ngantuk kan gitu. Sudah nyopir lihat nyetelnya murotal, ya wes sayu wes les kan gitu. Seakan-akan Quran itu sebagai pil tidur lah gitu. Orang nggak bisa tidur ya nyetel Al-Quran kan gitu. Kajian kayak gini, rekaman-rekaman itu kan biasanya kan
Kapan didengar itu? Ya sebelum tidur kan itu. Asik gitu loh, ceramahnya Ustaz asik kan itu. Tiba-tiba tidur sendiri kan gitu. Jadi kalau nggak bisa tidur itu dopingnya ya Al-Quran, dopingnya ya kajian kan itu dopingnya gitu. Sedangkan musik itu doping untuk aktivitas kerja kan gitu. Nah, sekarang harus kita balik itu. Rupanya apa? Ada yang lebih lezat daripada musik gitu. Yaitu apa? Al-Quran, yaitu apa? Zikir itu Masya Allah luar biasa itu. Tapi memang nggak ada yang bisa seperti itu kecuali orang-orang yang Allah berikan hidayah. Oh itu zikir itu pahalanya luar biasa dan murah sekali, nggak modal lah yang kita itu. Modal nggak ada itu, cuma memperbanyak untuk memikirkan saja itu. Keutamaan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar itu terus Masya Allah itu. Coba kita misalkan ya baca Quran Al-Fatihah sajalah gitu. Misalkan antum nggak punya banyak hafalan, ya sudah dari rumah mau berangkat kerja 10 menit atau 15 menit setengah jam Al-Fatihah diulang-ulang kodok wis pokoknya Al-Fatihah itu. Coba sampai berapa kali Al-Fatihah itu? Kan nggak harus mikir kan itu sambil nyopir alhamdulillahirabbil alamin kan nggak usah mikir itu. Ya, Al-Quran kan sudah kodok Al-Fatihah itu kan itu. Itu kalau dibaca berulang-ulang sudah berapa kali kita baca itu. Tapi anehnya itu kok kenapa nggak pernah bisa kita itu seperti itu. Padahal kan mudah, nggak usah yang susah-susah gitu. Kecuali kalau hafalan Quran yang susah-susah kan kita nggak bisa itu. Yang mudah-mudah saja itu. Nggak apa-apa diulang-ulang, tapi itu saja susahnya luar biasa itu. Oleh itu memang berzikir itu ibadah yang sangat ringan, tapi godaannya banyak. Sehingga tidak ada yang bisa menjalankan itu kecuali orang-orang yang Allah berikan hidayah. Kemudian yang ketiga, amal yang ketiga itu amal-amal yang bisa mendatangkan cahaya. Amal-amal yang bisa mendatangkan cahaya di hari kiamat, dan itu amal yang pahalanya luar biasa kalau itu. Karena sebagai penerang kehidupan kita itu, dunia dan hari kiamat, yang paling penting di hari kiamat. Penerang itu yang paling penting nanti di hari kiamat. Maka disebutkan sama Rasulullah di sini ada 3. Rasulullah mengatakan wassolatu nurun. Salat itu adalah nur. Nur itu cahaya. Cahaya itu adalah sesuatu yang sinar yang dia itu tidak membawa panas. Makanya namanya cahaya rembulan. Yaitu cahaya rembulan itu mana? Karena cahayanya itu nggak panas. Itu namanya nur. Wasodaqatu burhan. Kemudian yang kedua, sodaqah itu burhan. Burhan itu nanti disebutkan di sini nanti ya. Ada nur, ada burhan, ada diya. Sodaqatu diya. Sodaqah itu adalah diya. Diya itu sinar. Sinar itu yang membawa panas. Sinar matahari. Sehingga matahari kan namanya sinar, bukan cahaya matahari. Sinar matahari karena panas, membawa panas. Sedangkan kalau burhan, burhan itu sinar yang membuat mata kita itu pedes gitu. Misalkan lampu sorot mobil misalkan itu. Kita kalau lagi nyopir ada lampu sorot itu pedes mata kita itu. Nah itu sesuatu yang mencolok di mata itu. Cahaya yang mencolok di mata itu namanya burhan. Itu sama-sama kok, semuanya kembali ke cahaya lah itu. Ke sinar, yaitu yang penerang, sebagai penerang. Tapi ada 3 istilah yang beda-beda. Kalau nur itu cahaya yang tidak membawa panas dan tidak membuat mata kita itu pedas gitu. Itu namanya nur. Kemudian yang kedua sodakoh. Sodakoh itu sinar yang membuat mata kita itu pedas karena mencoloknya gitu. Kemudian kalau sabar, sabar itu sinar yang membuat panas. Nah di sini sebutkan 3-tiganya. Kenapa? Karena memang itu ada pengaruhnya gitu. Sholat, ibadah sholat itu kan ibadah yang menenangkan, ibadah yang mudah. Orang menjalankan itu kan nggak ada beratnya sama sekali itu. Itu ibaratnya kayak cahaya. Sehingga hidup kita itu bisa tenang. Misalkan kita ada lampu kayak gini kan tenang hidup kita itu. Nggak panas. Sehingga kita itu di bawah terik matahari kan panas kan itu. Enak gitu loh kehidupan kita itu. Sholat itu memberikan cahaya kepada kita seperti itu gitu loh. Sehingga orang sholat itu lezat gitu loh. Enak orang sholat itu. Dia ketika sholat itu tenang. Sehingga kalau dia itu menikmati itu, dia itu pengennya lama-lama itu sholatnya itu. Kenapa? Karena tenang, nggak panas. Hati kita itu nggak ada susahnya itu. Itu namanya cahaya. Yang kedua, sodakoh. Sodakoh itu ibaratnya kayak mencolok itu. Yaitu apa? Orang kalau mau sedekah itu kayak rohnya mau dicabut gitu istilahnya itu. Tiba-tiba misalkan datang waktu mengeluarkan zakat gitu. Masya Allah, kayak mata kita itu sudah dicolok gitu loh dengan sinarnya itu. Kaget kita itu. Aduh, waktunya keluar zakat kita ini.
Oleh itu apa? Orang bayar zakat itu gak seperti orang sholat gitu. Susah sekali kayak kita itu mengeluarkan sesuatu yang sangat berharga dalam diri kita itu. Berat sekali itu. Susah, tapi itu sebagai penerang kehidupan kita. Kemudian yang kedua, yang ketiga itu sabar. Sabar itu kayak sinar matahari, panas rasanya itu. Kenapa? Karena memang kita sabar itu berat sekali, panas diri kita itu untuk menjalani semua ujian yang kita hadapi itu. Untuk sabar itu, masya Allah, susah kita itu. Nah, sehingga itu pun kenapa diistilahkan dengan seperti itu, beda-beda. Ada cahaya, ada sinar, ada yaitu yang mencolok, lampu yang mencolok. Kenapa? Karena semuanya itu beda-beda. Kita sholat, kita sedekah, kita sabar itu nanti kandungannya beda-beda. Oleh itu Rasulullah SAW beliau itu dijadikan sebagai pelipur lara, dijadikan sebagai tempat rekreasinya, dijadikan sebagai penyejuk matanya Rasulullah itu sholat. Begitu Rasulullah itu dijadikan, kata Rasulullah sampai beliau mengatakan wa ju'ilat qurratu ainin li fis shalah. Allah itu menjadikan, alhamdulillah, penyejuk mata saya itu ada pada sholat saya. Sehingga sholat itu penyejuk mata bagi orang-orang yang beriman, yang merasakan lezatnya ibadah. Oleh itu Rasulullah itu kalau sudah rasanya pening, ya banyak masalah, namanya seorang raja gitu, banyak masalah pasti kan. Maka Rasulullah itu rekreasinya sholat. Sehingga Rasulullah kalau sudah banyak urusan itu, Rasulullah itu panggil Bilal. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Bilal, arihna bis sholah, tolong segerkan jiwa kita lagi dengan sholat. Kayak kita, kalau kita kan cara merekreasikan diri itu kan dengan cara jalan-jalan, lihat pemandangan yang indah kan gitu. Cara merekreasikan diri. Kalau Rasulullah merekreasikan dirinya itu dengan cara sholat. Ya kayak kita, lampu yang terang kayak gini kan rekreasi, enak gitu loh. Kita lihat gitu, pandangan itu enak gitu, seger kan. Oleh itu sholat itu seperti itu. Tetapi tidak ada orang yang bisa menjadikan sholat sebagai penyejuk mata kecuali orang yang dia itu tahu tentang keutamaan sholat. Sehingga kita itu tahu keutamaan ibadah itu penting sebagai motivasi diri kita. Kemudian yang kedua, Rasulullah di sini menyebutkan tentang sedekah. Kalau dalam riwayat yang lain, Rasulullah itu mengatakan sedekah itu ya namanya burhan, was-shadaqatu burhan. Burhan itu sebagai lampu senter akan keimanan kita itu. Jadi kayak kita jauh itu, kalau kita nggak tahu ini arahnya kemana itu dari jauh, maka di center itu, yaitu di lampu sorotnya itu, itu sedekah. Jadi sedekah itu kayak apa istilahnya itu? Kata para ulama mengatakan sebagai tanda bukti imannya dia. Jadi sebagai tanda. Jadi kayak kita naik mobil itu dari kejauhan kita nggak terang ini, nggak jelas ini kemana ini. Akhirnya disorot dengan lampu itu kelihatan, oh kita sudah sampai di sini. Oh arahnya Pekalongan itu di sana itu, ketahuan itu. Demikian juga Pak, untuk mensenter, untuk mengetahui keimanan kita itu benar atau tidaknya itu sedekah. Sehingga sedekah itu kayak sebagai lampu sorot untuk penanda sholat kita itu, penanda iman kita itu. Jadi misalnya gini, orang untuk sedekah itu berat. Kenapa berat? Coba kita gambarkan misalkan itu, kita sudah capek-capek kerja, cari duit dengan banting tulang, peras keringat. Setelah kita dapat, malah kita bagi ke orang. Itu kan gak main-main. Kecuali orang yang memang benar-benar iman dia itu benar, baru dia itu bisa menjalankan. Dan memang awal-awal itu orang sedekah itu rasanya berat sekali rasanya itu, sampai terkadang istilahnya itu kayak orang itu mau dicabut nyawanya itu. Ada pernah orang datang ke saya itu, ya konsultasi masalah pajak, masalah zakat. Ustaz, saya itu kalau sudah masuk Ramadan itu, saya itu kayak mau mati rasanya. Nah akhirnya kenapa? Nah kenapa Pak itu? Karena kan Ramadan saya mengeluarkan zakat gitu. Masya Allah, kalau saya mengeluarkan zakat itu kayak mau dicabutnya masalah Ustaz itu. Nah, akhirnya saya tanya, kenapa Pak itu? Saya itu kalau keluar zakatnya 100 juta Ustaz. Sekali mengeluarkan zakat itu 100 juta dia itu. Kayak rohnya mau dicabut tuh, mengeluarkan duit 100 juta itu. Duit 100 juta itu tuh beli mobil bisa itu. Nah, akhirnya saya bilang, Pak, Anda itu nggak usah lihat 100 jutanya gitu. Coba lihat di ATM Anda itu berapa gitu. Oh, zakat nggak banyak kan, yang dikeluarkan cuma 2,5% kan gitu. Berarti kalau 2,5% dipotong tuh zakat, berarti sisanya masih berapa itu? 75 kan gitu. Masya Allah, 97,5 kan itu. Masya Allah, 97,5 itu masih di rekening gitu. Cuma keluarnya 2,5% itu saja, Masya Allah, beratnya luar biasa itu.
Kenapa? Karena mereka itu istilahnya gini, saya yang capek, dia yang nikmatkan gitu loh. Saya yang gulung komeng kayak gini, mikir utang, mikir pajak, mikir ini, dianya tinggal terima duitnya itu. Akhirnya apa? Jengkelnya pengusaha itu kan, kalau sudah Ramadan kayak semuanya itu kenal sama kita semua gitu. Oh, Pak Haji, gimana Pak Haji kabarnya? Oh, kurang ajar, Ramadan baru kenal gitu loh. Selama ini kita capek mikir bisnis kita itu nggak ada yang kenal kita gitu loh. Tapi kalau sudah Ramadan kenal semua sama kita itu. Pekalongan kayak gitu kan, banyak pengusaha-pengusaha kayak gitu. Kalau sudah Pekalongan, panggilan Pak Haji itu banyak sekali itu. Tukang becak ketemu, oh Pak Haji gimana kabarnya Pak Haji gitu. Pak Haji semua itu kalau Ramadan itu kan. Karena apa? Karena pengen minta zakatnya. Jadi susahnya itu kayak gitu. Kita yang capek, susah, payah, kita yang mikir, dia yang dapatkan itu. Enak sekali dia dapatkan itu. Akhirnya apa? Orang tidak bisa, dia itu sedekah, tidak bisa mengeluarkan harta untuk Allah Ta'ala kecuali memang orang-orang yang dia itu benar sekali itu, iman dia itu benar gitu, kelihatan gitu. Kenapa? Sudah disorot dengan lampu sedekahnya itu, kelihatan gitu. Dari jauh sudah kelihatan dia itu orang mukmin. Dan memang terkadang itu orang itu sedekah itu, jadi gini istilahnya, sedekah itu ibaratnya itu kayak orang itu olahraga. Sehingga apa? Sebenarnya tazkiyah diri itu kayak olahraga gitu. Orang misalkan ya, saya jarang olahraga itu. Tiba-tiba saya olahraga. Padahal olahraganya nggak banyak gitu. Saya lama nggak olahraga ya. Olahraga, padahal dulu suka olahraga. Lama nggak olahraga itu, setelah itu olahraga cuma gerak-gerak tok di rumah lah, sebentar sedikit itu. Biasanya ada aplikasi di HP itu kan, bisa itu aplikasi apa olahraga di rumah itu. Gerakan kaki sebentar, ini kaki sebentar. Masya Allah, pegelnya 3 hari itu. Kayak patah-patah kakinya itu. Padahal cuma olahraga seperti itu gitu loh. Setelah itu mulai jalan. Wah, Masya Allah, pertama ngos-ngosan mau mati. Padahal cuma jalan tok loh. Bukan lari loh. Kayak mau mati gitu loh. Tapi lama-lama apa? Biasa-biasa. Akhirnya apa? Jalan itu biasa itu. Akhirnya pengen lari ya. Lari pertama kali yo capek sekali. Lama-lamanya biasa. Demikian juga apa? Orang sedekah. Orang sedekah itu pertama kali, Masya Allah, susahnya luar biasa itu. Karena istilahnya itu tangan kita itu kalau sudah sama duit itu kayak extra jos gitu, kenceng megangnya itu, kencengnya luar biasa gitu. Jadi tangan kita itu kayak gitu istilahnya kalau sama duit kan gitu. Tapi lama-lama apa? Lama-lama itu mulai kita itu merasakan lezatnya itu, enak sekali kita sedekah itu. Sampai akhirnya apa? Sampai sebuah tingkatan di mana kita itu merasakan lezat lah, kita itu merasakan bahagia ketika kita butuh sesuatu, butuh barang itu. Tapi kita itu bisa memberikan kepada orang yang lebih membutuhkan itu. Itu tingkatan yang luar biasa kalau seperti itu. Sudah sampai tingkatan para sahabat. Para sahabat itu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri walaupun mereka juga butuh gitu. Sampai ketika ada seorang sahabat yang makan, ada tamunya Rasulullah. Rasulullah punya tamu, keluarganya ditanya nggak ada yang punya makanan. Makanya Rasulullah tanya sama para sahabat orang-orang Ansor, siapa di antara kalian yang bisa menjamu tamu saya? Langsung, wahai Rasulullah, saya menjamu. Setelah itu dia pulang, tanya sama istrinya, kamu punya makanan nggak itu? Nggak ada, rumah makanannya ada untuk anak-anak kita itu, makan malam itu. Akhirnya suaminya mengatakan, udah, anak-anak tidurkan. Nanti ketika tamu datang, tolong lampu dimatikan. Biarkan dia makan lah itu. Semuanya untuk dia, kita itu pura-pura saja itu. Akhirnya benar, anaknya dikasih mainan, tidur. Setelah itu ketika tamunya datang, dimatikan lampunya itu. Semua makanan dihidangkan kepada tamunya. Tamunya makan dengan lahapnya karena ngira tuan rumahnya juga makan gitu. Sehingga dia nyaman, puas makanannya itu. Padahal tuan rumahnya nggak makan. Setelah itu apa? Nggak ada yang tahu padahal itu. Waktu itu nggak ada yang tahu kecuali dia sama istrinya saja itu. Tapi subhanallah, Allah itu tahu gitu. Setelah itu apa? Rasulullah dikabari tentang sahabat ini itu yang nggak makan demi tamunya itu. Akhirnya apa kata Rasulullah itu? Sungguh Allah takjub dengan perbuatan kamu dan istri kamu itu. Rasulullah setelah subuh ngabarkan kepada sahabat itu seperti itu. Terkadang maksudnya apa? Lezat, ada kelezatan di mana kita itu bisa berbagi gitu. Tapi memang itu butuh waktu gitu. Nah, itu ada cerita yang masyhur sekali itu, cerita sahabat. Ketika selesai perang, ada seorang wanita yang mencari pamannya. Cari, dia itu bawa minuman gitu. Ketika sudah ketemu pamannya, dia sudah sakarat, sudah mau mati itu. Dia kehausan sekali itu. Akhirnya dia makan air ketika itu
dianya perempuan itu tahu itu pamannya itu, datang kepada pamannya. Ketika sudah mau diminumkan itu, dia mendengar sebelahnya itu ada orang yang mengatakan air. Akhirnya pamannya mengatakan, coba berikan kepada dia dulu, mungkin dia lebih butuh daripada saya. Akhirnya perempuan itu datang kepada seseorang yang kedua. Ketika mau diminumkan, dia mendengar sebelahnya ngomong juga air. Akhirnya dia ngomong, tolong berikan kepada itu dulu, mungkin dia lebih butuh itu. Akhirnya perempuan itu datang kepada orang ketiga. Orang yang ketiga sudah meninggal, mau diminumkan sudah meninggal, nggak bisa. Akhirnya perempuan datang ke orang kedua sudah meninggal. Datang ke paman yang pertama, pamannya juga sudah meninggal. Kondisi sudah mau mati saja itu bisa ithar, berbagi kepada orang lain itu. Dan itu butuh latihan memang kita ini. Nanti ada kalanya di mana kita itu bangga ketika kita itu bisa ngasih orang itu, walaupun kita butuh juga gitu. Kalau itu apa? Jadikan diri kita itu kalau bisa itu. Ini sebagai standar lah, pedoman lah kalau bisa itu. Pedoman hidup kita itu apa? Jangan sampai kita itu menampakkan di hadapan orang itu sesuatu yang membuat orang itu belas kasihan sama kita gitu. Ya paham ya mas itu? Jangan sampai apa? Kita itu tampakkan di hadapan orang itu pakaiannya kusut, kayak menunjukkan kita itu nggak punya duit gitu, sukanya ngeluh gitu. Walaupun nggak minta cerita gitu, aduh saya lagi butuh duit ini, nggak punya duit ini. Ya sebenarnya mau minta tapi ngeluh dulu lah gitu. Akhirnya orang ngasih. Dan ya jangan, seorang muslim itu kalau bisa itu apa? Di hadapan orang itu wibawa. Oleh itu para sahabat itu nggak merasa butuh dengan orang, sehingga para sahabat itu, orang kalau nggak tahu sahabat, melihat para sahabat itu kaya-kaya semua itu. Yasabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Orang kalau nggak tahu sahabat, melihat sahabat pasti ngira orang kaya raya para sahabat itu. Kenapa? Sahabat itu kalau di rumah nggak makan, nggak punya makanan itu, ketika di luar kayak orang yang sudah makan kenyang gitu. Kenapa? Nggak pernah ngeluh sama orang gitu. Nah, kalau bisa itu seperti itu gitu. Sampai akhirnya apa? Kita sedang butuh sesuatu, tapi kita lihat teman kita itu lebih butuh. Akhirnya kita bisa berbagi itu, dan rasanya lezat. Dan itu perlu berlatih memang itu. Perlu berlatih. Walaupun semua kita itu memang tipikal kita lah itu. Cikal bakal hati orang itu semuanya pelit terhadap harta yang dia miliki, pastilah gitu. Apalagi barang yang kita cintai itu. Kita bisa memberikan orang barang yang kita cintai, yo luar biasa. Kalau barang yang kita nggak butuh itu gampang lah gitu. Kita punya barang-barang di gudang misalkan itu, yang sudah nggak kita pakai itu, kita sodakokan gampang, wah itu barang sudah sampah bagi kita kan gitu. Tapi kalau kita barang ini kita butuh gitu, kita sangat cinta, tapi kita bisa berbagi sama orang lain, itu luar biasa. Oleh itu Allah telah mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai ke puncak kebajikan yang paling tinggi sampai kalian itu bisa berbagi terhadap apa yang kamu cintai itu. Dan itu luar biasa para sahabat itu, tingkatan para sahabat. Kalau kita ya berlatih saja, kita berlatih. Jadi kalau bisa itu lihatkan di hadapan orang kita itu kaya raya, sehingga apa? Orang itu menganggap kita kaya itu, sehingga banyak orang yang semuanya larinya ke kita itu, padahal kita nggak punya juga padahal itu. Padahal apa-apa itu juga kita itu kredit juga, kita itu apa-apa juga nggak punya duit juga, tapi orang kira itu kita kaya raya gitu. Supaya apa? Supaya orang itu tidak belas kasihan sama kita gitu. Kalau bisa itu kita bantu walaupun kita nggak punya gitu. Nah, jadi kalau bisa itu kita itu walaupun apa, sedekah itu nggak mudah. Oleh itu sedekah itu dinamakan burhan. Burhan itu sebagai lampu sorotnya akan iman kita. Dari jauh sudah kelihatan, oh kita itu mukmin karena ada lampu sorotnya itu. Kemudian ketika Rasulullah mengatakan wasabru diya, dan sabar itu merupakan dia itu kayak sinar matahari. Kita kalau di bawah sinar matahari itu kan nggak betah lama kita itu. Demikian juga sabar, butuh perjuangan kita bisa di bawah terik matahari itu. Maka orang sabar itu berat sekali sabar itu. Dan sabar itu nanti dihitung pertama kali, yaitu sabar itu dihitung, sabar itu awal kali, pertama kali terjadi musibah. Oleh itu Rasulullah mengatakan innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu dihitung sabar inda sadmatil ula, di awal cambukan pertama itu, yaitu musibah pertama. Kalau sudah sehari, 2 hari, sudah sepekan, 2 pekan, sudah sebulan, orang sabar itu biasa gitu. Sabar itu apa? Awal ditimpa musibah. Kalau gitu awal ditimpa musibah itu, masya Allah berat sekali itu sabar gitu. Nah itu kenapa kok kita itu harus saling takziah, kita itu berkunjung ketika kita punya teman yang sakit, kita itu berkunjung supaya apa? Mengingatkan teman kita itu untuk sabar itu. Karena ketika ditimpa musibah kayak gini, ilmu tentang sabar itu hilang gitu. Contohnya misalkan kita sudah
sudah mungkin lah kita sudah kelotok dalil masalah sabar lah gitu. Subhanallah, suatu ketika anak yang paling kita cintai meninggal gitu. Biarlah gitu. Terkadang apa? Pas waktu seperti itu, ilmu masalah sabar itu hilang semua di pikiran kita itu. Akhirnya apa? Kita itu berat untuk menerima gitu loh. Ya kan? Tapi apa? Ketika kita itu mungkin sudah sehari, 2 hari, 3 hari, ilmu itu muncul lagi kan gitu. Akhirnya kita bisa menerima. Maka itu sabar itu beratnya di awal. Kalau sudah lama itu kita semuanya sabar itu. Mau nggak sabar terus mau apain lagi kan itu? Nggak ada pilihan kan gitu. Tetapi kalau sabar itu paling berat. Dan nanti para ulama mengatakan sabar itu ada 3 tingkatan. Sabar itu nanti ada 3 tingkatan. Yang pertama, sabar yang paling tinggi lah tingkatannya itu. Sabar dalam menjalankan perintah Allah Ta'ala. Rupanya untuk kita jalankan perintah Allah itu butuh kesabaran yang ekstra gitu. Sabarnya luar biasa. Dan itu sabar yang paling tinggi derajatnya. Sabar yang pahalanya paling besar. Sabar dalam menjalankan perintah Allah Ta'ala. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Rupanya untuk meninggalkan dosa itu perlu kesabaran ekstra. Sabar yang luar biasa lah, mati-matian, apalagi sudah jadi budaya. Kita berbuat dosa, dosa kita sudah jadi budaya. Itu untuk meninggalkan mati-matian kita itu butuh kesabaran. Yang ketiga, ini sabar yang paling rendah lah, sudah nggak ada pilihan. Yang ketiga ini sabar dalam menerima ujian, musibah. Itu sudah tingkatan paling bawah. Kalau itu, kalau kita itu sabar dalam ketika ditimpa musibah, itu sudah tingkatan paling bawah. Nggak ada pilihan kalau itu, guys. Kalau itu kan ketika ditimpa musibah itu, jedian kita kena musibah, jedian itu. Karena nanti manusia itu ada 4 tingkatan. Ketika orang ditimpa musibah itu, manusia itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi, orang yang bersyukur. Syukur, yaitu syukur itu apa? Dia itu malah bisa memuji Allah Ta'ala. Alhamdulillah Allah menimpakan musibah ini kepada saya. Sehingga malah dia itu bisa bersyukur gitu. Ini tingkatan paling tinggi. Kalau ini orang yang paling tinggi derajat imannya lah gitu. Yang kedua, di bawah yang kedua itu orang yang ridho. Ridho itu apa? Orang yang menerima dengan ya 50% lah itu. Jadi antara musibah dan tidaknya itu 50% dia itu. Itu orang yang ridho, meridhoi akan ujian yang dia ditimpakan kepada dia itu. Kemudian tingkatan di paling bawah yang wajib lah, ini standar, nggak ada pilihan itu sabar. Sabar itu asalnya dia nggak bisa menerima itu, tapi dia paksa dirinya untuk menerima itu. Akhirnya dia itu bisa menerima dengan susah payahnya itu namanya sabar. Nanti di bawah itu hukumnya haram, dosa, yaitu orang yang sukhut itu nggak terima, tidak bisa mengekang jiwanya untuk sabar. Maka itu namanya sabar. Sabar itu apa? Habsun nafsi, mengekang jiwa untuk bisa menerima musibah Allah Ta'ala. Itu namanya sabar. Itu tingkatan paling rendah. Kalau kita paling tinggi, ya bersyukur. Kita mendapatkan musibah itu malah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itu tingkatan orang-orang yang paling tinggi derajat imannya itu. Jadi 3 amalan ini, sholat, sedekah, sabar, ini semuanya mendatangkan cahaya. Dan yang terbaik itu, yang paling kita butuhkan itu cahaya itu nanti di hari kiamat. Itu sangat kita butuhkan. Kemudian amal yang keempat. Jadi amal-amal yang keempat, yang pertama kan amal yang merupakan setengah iman, bersuci. Kemudian yang kedua, amal yang timbangannya berat di hari kiamat, zikir. Yang ketiga, amal-amal yang mendatangkan cahaya. Itu ada 3. Sholat, sedekah, sabar. Kemudian yang keempat ini, amal yang keempat. Amal yang keempat adalah amal yang bisa menjadi hujah kita di hadapan Allah Ta'ala. Hujah itu maksudnya apa? Membela kita nanti ketika Allah itu bertanya kepada kita. Yaitu akan membela, membantu ngomong kita di hadapan Allah Ta'ala itu. Itu adalah Al-Quran. Al-Quran kita. Nah, itu Rasulullah mengatakan wal Qur'anu hujjatun laka au alika. Al-Quran itu hujjah yang bela kamu nanti di hari kiamat, atau Al-Quran itu adalah hujjah yang bantah kamu nanti di hari kiamat. Sehingga kita sama Al-Quran itu nanti ada 2 pilihan. Yang pertama, kita jadikan Al-Quran sebagai pembela kita, yang bantu ngomong kita di hadapan Allah Ta'ala. Atau yang ketiga, Al-Quran itu malah yang membinasakan kita, yang lapor kepada kita di hadapan Allah Ta'ala, sehingga nanti kita itu akan ya semakin beratlah azab kita itu nanti di hari kiamat. Kenapa? Al-Quran yang ngomong jelek akan kita. Kalau dalam banyak riwayat itu Rasulullah SAW itu menyebutkan tentang Al-Quran itu,
nanti di hari kiamat itu diwujudkan dalam wujud laki-laki biasa, yaitu seseorang yang muda, anak muda. Itu nanti akan membela orangnya itu, membacanya itu seperti Al-Baqarah itu nanti diwujudkan dalam wujud orang, dan itu nanti akan membela kita di hadapan Allah Ta'ala. Oleh itu Al-Quran kita ini ya kita berjuanglah semaksimal mungkin, walaupun memang zaman kita itu berat, untuk istiqomah baca Quran. Wes baca sajalah itu, nggak perlu menghafal. Kalau menghafal lebih berat lagi itu. Kenapa? Menghafal itu pol-polnya kita itu ya pindah hafalan, nggak nambah hafalan gitu. Ya kan? Pindah tok hafalan kita itu. Itu saja sudah orang yang berjuang maksimal mungkin lah itu, pindah hafalan itu. Ya kan? Kalau nambah hafalan, masya Allah, top sekali kalau kita bisa nambah hafalan kan itu. Maka minimal itu apa? Minimal udah kita punya rutin baca Quran. Misalkan nih, kita punya bacaan Quran, targetnya itu harus 30 juz selesai, hatam. Bisa nggak kita hatamkan 1 bulan sekali? Kalau 1 bulan sekali berarti 1 hari kan 1 juz. Nggak bisa, ini berat, kita punya banyak kesibukan. Oke, wes 2 bulan. 2 bulan sekali. Kalau 2 bulan berarti sehari kan setengah juz. Baca saja gitu, baca, nggak usah dihafal gitu loh. Nggak bisa lagi, udah kalau nggak bisa lagi wes 3 bulan sehari. 3 bulan 1 kali kataman. Nggak bisa lagi 4 bulan, nggak bisa lagi setahun lah itu. Setahun sudah berapa itu 1 hari kan itu? Masih nggak bisa lagi. Terus kapan kita itu bisa menghatamkan gitu loh? Kalau Ramadan saja, datang bulan Ramadan nggak bisa menghatamkan, masya Allah. Terus kapan lagi kita bisa menghatamkan Quran kan itu? Minimal apa? Minimal kita baca saja itu. Di rumah itu kita itu kalau zaman sekarang kan jarang mushaf kan itu, pakai HP. Aplikasi Quran kan banyak di HP itu. Kita baca gitu. Yang penting apa? Setiap hari kita punya jadwal rutin baca Quran itu. Lebih mudahnya lagi kan kalau sholat 5 kali sehari kan itu. Kalau 5 kali sehari, setiap selesai sholat itu 1 lembar, 5 lembar itu sudah setengah juz. Ringan sekali. Sholat sebentar setelah zikir, baca Quran, buka HP, baca 1 lembar. 1 lembar saja, 1 muka lah gitu. 1 lembar. 1 juz kan 10 lembar gitu. 1 juz kan 10 lembar. Kalau kita bacanya 5 lembar, kan berarti cuma setengah juz. Setiap hari kan mudah gitu. Baca Quran sebentar saja sih. Kecuali kalau kita itu masih ya terbata-bata, ya kita lama. Tapi kalau sudah terbiasa, cepat kita itu. Kita kalau sudah hafal itu, apalagi sudah ngelodok hafalan kita itu, baca surat kahfi itu paling 10 menit nggak ada gitu. Apalagi kalau sudah hafalan gitu, sudah kuat karena sering terbiasa. Misalkan surat kahfi dibaca setiap malam Jumat dibaca itu. Nggak usah bacanya itu duduk sambil lihat mushaf, nggak perlu gitu loh. Kita sambil bacanya sambil naik motor bisa gitu loh, selesai gitu. Karena apa? Sudah hafal, sudah mungkin gitu hafalannya itu. Dan itu yang penting apa? Yang penting itu yang kita biasakan. Yang penting itu Al-Quran bagi firman Allah itu. Maksudnya kita nggak pernah hatam gitu loh. Minimal kita hatamkan. Imam Syafi'i saja itu, beliau itu kalau bulan Ramadan, beliau menghatamkan Quran dalam sholatnya itu. Dalam sholatnya itu 1 bulan itu 60 kali khataman. Itu dalam sholat. Yang dibaca di luar sholat nggak dihitung sama beliau itu. Itu dalam sholatnya itu. Dan kalau orang bertanya kok bisa gitu, seperti itu bisa karena semangatnya itu. Oh, semuanya itu bisa dengan semangat gitu. Yang penting itu kita biasakan. Kita punya waktu, misalkan wirid setiap hari itu bacanya kapan lah itu. Itu kalau bisa istiqomah kita jaga. Yang paling susah itu istiqomahnya. Dan yang penting itu nggak usah banyak-banyak kita itu. Nggak bisa memaksakan harus 1 juz lah gitu. Minimal apa? Minimal kita setiap hari itu punya bacaan. Minimal punya bacaan. Kalau sudah nggak bisa baca rutin sampai nanti hatam, ya sudah, yang penting itu ada surat-surat yang biasa kita baca lah gitu. Apa? Itu nggak apa-apa. Yang penting itu lisan kita itu terus bersama Al-Quran gitu. Kemudian setelah Rasulullah mengatakan, terakhir Rasulullah mengatakan, kullun nas yaqdu, setiap orang itu akan berjalan menuju akhirat. Dunia itu nggak pernah berhenti. Semuanya akan berjalan terus. Dunia itu akan berjalan terus itu. Maka kullun nas yaqdu, setiap orang itu pasti akan berjalan. Faba'i'un nafsahu, dan setiap orang itu akan menjual dirinya. Tinggal dia itu jual dirinya untuk siapa itu? Untuk surga atau untuk neraka jahanam. Famu'tiquha, ada yang berjuang untuk membebaskan dirinya dari azab, yaitu dimasukkan ke surga. Ada juga orang yang menjual dirinya untuk neraka jahanam. Dan itu nanti pilihannya kita. Bagaimana kita itu? Mau kita jual diri kita untuk surga, itu juga butuh perjuangan. Ada orang yang menjual dirinya untuk neraka jahanam, itu juga butuh perjuangan. Bukan berarti orang yang berbuat dosa itu gak berjuang. Mereka juga butuh perjuangan mereka itu untuk berbuat dosa dan maksiat.
Demikian juga bahwa kita yang berbuat kebaikan, kita butuh berjuang juga. Orang yang berbuat dosa modal juga, bahkan modalnya lebih besar daripada orang yang berbuat kebaikan. Orang yang berbuat kebaikan pun juga butuh modal. Sehingga apa, semuanya itu capek. Orang yang berbuat dosa capek loh mereka itu. Bukan berarti berbuat dosa itu nggak capek. Capek, lelah, letih mereka itu. Demikian juga bahwa kita yang beribadah pun capek, lelah, letih. Maka minimal apa? Capeknya kita, lelahnya kita, letihnya kita itu untuk amal soleh kita itu. Sehingga apa, kita pusingnya itu karena mikir amal kita itu. Kita capeknya itu karena amal soleh kita itu. Jangan sampai capek, lelahnya kita itu untuk membeli neraka jahanam. Naudzubillah. Orang membeli neraka itu nggak murah loh. Orang membeli neraka jahanam itu mahal mereka itu. Capek, lelah, letih mereka itu. Tetapi apa? Malah mereka itu capeknya mereka, hartanya mereka, waktunya mereka, tenaganya mereka dijual untuk membeli neraka jahanam. Naudzubillah gitu. Maka nggak apa-apa lah, kita itu capek, lelah, letih nggak apa-apa. Yang kita itu targetnya membeli surga Allah Ta'ala. Ya, sampai di sini pembahasan kita alhamdulillah sudah selesai tentang perniagaan akhirat, jual beli akhirat. Dan namanya perniagaan jual beli itu memang kita itu harus cerdas. Saya sering ingatkan itu ke teman-teman itu. Antum itu kalau bisnis, hitungannya itu klotok lah hitungannya itu. Tritil hitungannya itu. Tapi kalau urusan akhirat kenapa kok nggak ada hitungan gitu loh. Coba sih dihitung gitu loh. Masa gini saya contohkan ya. Nggak semua amal itu semuanya itu harus kita amalkan semua itu. Contohnya itu. Ada seorang pengusaha itu kerjaannya setiap tahun itu umroh. Setiap tahun itu. Bahkan ada orang itu setiap tahun haji. Masya Allah itu duitnya ya luar biasa lah orang ini. Dia pernah ngomong ke saya, Ustaz, saya pokoknya kalau punya duit ya saya kumpulkan untuk haji. Saya setiap tahun haji, walaupun mahal sekali biaya haji setiap tahun kan itu. Akhirnya saya ngomong sama gini, Bapak ini, Pak, kita duduk sebentar lah, kita ngobrol lah itu. Sekarang gini, kita kalau bisnis itu namanya orang yang hebat itu yang kayak apa Pak itu? Dia ngomong ya bisnis itu kan kita harus carilah bisnis yang modalnya itu kecil tapi untungnya besar gitu. Oke, saya tanya sekarang, Bapak ini haji setiap tahun itu biaya berapa gitu? 300-an juta Ustaz itu. Oke, uang segitu 300 juta itu saya tanya, haji yang kedua ketiga itu hukumnya apa Pak itu? Wajib nggak itu? Ya hukumnya sunnah itu. Ketiga ya saya tanya itu, Anda kalau haji setiap tahun itu, pertanyaan ikhlas nggak itu kepada Allah Ta'ala itu dan yang lainnya itu? Coba kalau seandainya 300 juta lah itu, atau nggak banyak-banyak lah, 100 juta haji 100 juta misalkan itu, 100 juta dipakai untuk menyekolahkan orang itu. Coba pilih misalkan orang-orang yatim, orang-orang miskin, atau orang-orang yang dia pintar-pintar tapi keluarga miskin kan itu. Coba itu dipondokkan. Ambil saja 5 orang lah itu. 5 orang dipondokkan kan 100 juta kan 20 juta kan penting kan gitu. Dipondokkan, kemudian disekolahkan sampai belajar ke luar negeri, biayai sampai mereka pulang. Coba misalkan kita punya 5 orang yang kita biayai belajar. Mereka nanti pulang jadi ustadz-ustadz gitu loh. Setiap murid mereka bikin pondok gitu. Terus Anda tinggal kipas-kipas di rumah gitu loh, Mas. Kenapa? Karena mesin pencetak amalnya sudah ada itu, ustadz-ustadznya kan gitu loh, selesai kan gitu loh. Yang capek ustadznya, yang ngomong ustadznya, Andanya tinggal kipas-kipas di rumah, tiduran, dapat kiriman pahala dari ustadznya itu kan itu. Nah, sekarang coba dihitung-hitung Pak itu. Makanya kita harus cerdas dalam masalah ini. Akhirnya mikir juga setelah itu kan dia itu. Coba misalkan uang segitu 100 juta misalkan, kalau dibelikan untuk beli mushaf itu, bagi kepada pondok-pondok yang tahfidz itu. Ya enggak, ya itu baginya itu ke pondok tahfidz, jangan wakafnya di masjid. Di masjid itu jarang baca gitu loh. Oh, cuma jadi pajangan tuh kalau di masjid kan gitu. Tapi apa, berikan kepada orang-orang yang dia itu pondok tahfidz, penghafal Quran, akan dibaca setiap hari. Berapa pahala kita gitu. Jadi apa? Maksud itu apa? Orang bisnis akhirat itu harus matang itu. Jangan yang penting saya beramal lah gitu. Bukan benar beramal, enggak, beramalnya ini pahalanya berapa gitu. Ya. Oleh itu kata para ulama mengatakan Juret, ada terkenal sekali kisah Juret itu. Juret itu termasuk kisah bayi yang bisa ngomong ketika baru dilahirkan itu, termasuk Juret. Kata para ulama, Juret itu bukan ahlul ilmi. Dia itu ahli ibadah. Sehingga tidak bisa membedakan mana antara 2 amal soleh yang terbaik itu yang mana, dia nggak bisa gitu. Kan Juret itu kan rajin ibadah sampai dia itu mengasingkan diri untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, sampai nggak kerja, nggak menikah, nggak apa-apa lah gitu.
Suatu ketika ibunya datang ke rumahnya Junaid, pas waktu Junaid itu sedang ibadah, sholat sunnah. Diketuk pintunya, Junaid sedang sholat. Akhirnya Junaid bingung, saya lanjutkan sholat saya atau saya batalkan untuk ibu saya. Akhirnya dia milih Allah Ta'ala. Setelah itu ibunya ngetuk pintu lama nggak dibuka, akhirnya ibunya pulang. Besoknya ibunya datang ke rumahnya Junaid, ketuk pintu, Junaidnya sedang ibadah juga, nggak dibukakan, akhirnya pulang sampai 3 hari. Setelah itu ibunya marah, kemudian berdoa, wahai Tuhanku, jangan kau matikan anak saya Junaid kecuali engkau fitnah dia dengan wanita pelacur. Di waktu itu ada seorang wanita pelacur cantik sekali, sampai dia bangga dengan kecantikan, ngomong sama teman-temannya itu, siapa laki-laki yang gak tergoda dengan saya? Akhirnya orang-orang mantan Junaid yang gak tergoda. Akhirnya perempuan itu tertarik untuk menggoda Junaid. Akhirnya bermacam-macam cara untuk diajak berzina, Junaidnya gak bisa sama sekali itu. Sampai akhirnya wanita pelacur itu putus asa, dia setelah itu berzina dengan pengembala kambing. Sampai hamil, ketika hamil, keluar-keluar yang menghamil saya itu Junaid. Sampai akhirnya masyarakat marah, kemudian rumahnya dihancurkan, Junaidnya diarak, dipukuli. Orang-orang mantan kamu itu sok-sok ahli ibadah, padahal kamu berzina sama wanita pelacur. Setelah lahiran, maka Junaid ngomong, mana bayinya, mana, bawa sini. Akhirnya Junaid sholat, kemudian dipegang pusarnya bayi itu, kemudian tanya, nak, bapak kamu siapa? Setelah itu anaknya mengatakan, bapak saya adalah si fulan pengembala kambing. Setelah itu orang-orang pada minta maaf, kemudian kata Junaid, bangunkan rumah saya seperti semula, yaitu bangunan sederhana. Kata para ulama, Junaid ini bukan ahli ilmi. Kalau seandainya dia ahli ilmi, pasti akan batalkan sholatnya demi ibunya, karena bakti sama ibunya wajib kan itu. Sedangkan dia itu sholat itu kan hukumnya sunnah. Sehingga maksudnya itu apa? Orang itu namanya orang bisnis itu. Ini ada 5 bisnis depan mata saya itu. Saya punya modal ada 5 bisnis. Nggak mungkin yang penting jalanlah itu. Nggak bisa. Saya cari mana bisnis yang paling hebat, yang paling bagus lah menggiurkan itu. Akan saya cari kan. Ketika depan saya itu ada banyak amal saya yang bisa saya kerjakan itu. Saya bisa belajar, saya bisa bakti sama orang tua, saya bisa ini. Banyak amal saya bisa saya kerjakan itu. Orang yang pintar itu apa? Orang dia bisa mencari mana antara 2 kebaikan yang terbaik. Ini namanya orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu beda sama orang awam. Orang awam itu orang yang bisa membedakan mana yang amal soleh dan mana yang dosa. Oh ini soleh, ini dosa. Ini orang awam. Sedangkan orang yang berilmu itu adalah orang yang bisa membedakan mana yang terbaik dari yang baik-baik. Oh ini ada anak amal 10 amal ini, mana yang terbaik sekarang? Oh yang terbaik yang ini itu. Ah dia bisa mencari yang terbaik itu. Nah itu namanya apa? Itu namanya orang bisnis. Tapi bisnis kita untuk akhirat. Sehingga kalau kita berbisnis itu cari amal yang paling terbaik dari yang baik-baik. Nah itu para sahabat kalau datang ke Rasulullah itu kan tanya bukan, ya Rasulullah amal soleh itu apa? Bukan. Ya Rasulullah tunjukkan amal yang terbaik itu apa? Amal yang paling afdol, yang paling mulia itu apa? Gitu. Mereka tanya mesti seperti itu. Nah, berarti menunjukkan apa? Kita itu jangan sekedar yang penting beramal soleh, jangan. Kita bukan pengusaha ecek-ecekan kita itu, tapi kita itu pengusaha terbaik. Sehingga apa? Kita bisnis itu hitungannya ada. Semuanya ada hitungannya, semuanya itu ada kalkulasinya itu ada. Maka demikian juga kita bisnis akhirat pun ada hitung-hitungannya. Ya sampai di sini alhamdulillah kita sudah selesai hadis yang ke-23. Nanti insya Allah kita akan masuk di hadis yang ke-24 tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Nanti kita bicara tentang bagaimana kehebatan Allah Ta'ala. Ya sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain.